Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Damayanti Agusta, NIM G2B2-19015, mahasiswa lintas jalur S1 Gizi Universitas Muhammadiyah Semarang. Hari ini, saya akan mereview salah satu jurnal mengenai hygiene dan sanitasi pada industri pangan. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Pengawasan Mutu Makanan. Jurnal yang akan direview berjudul Kajian Sanitasi dan Hygiene pada Pengasapan Ikan Julung-Julung Sagela di Desa Pasalae, Kecamatan Gentumaraya, Kabupaten Gorontalo Utara. Ditulis oleh Rayuni Domili dan Titin Liana Febrianti. Diterbitkan oleh Akademika, Jurnal Ilmiah UMG, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2018, halaman 44 hingga 50. Ikan merupakan salah satu sumber pangan kaya protein. Namun, ikan memiliki kandungan air yang tinggi sehingga mudah rusak. Proses pembusukan atau kerusakan dapat dicegah dengan cara pengawetan dan pengolahan seperti pengasapan. Salah satu produk olahannya yaitu ikan julung-julung sagela asap khas Gorontalo. Teknik pengasapan masih sederhana dengan menggunakan kayu bakar yang memiliki kekurangan pada aspek sanitasi. Penerapan hygiene dan sanitasi diperlukan untuk menghasilkan produk yang bersih dan juga aman, sehingga dapat bersaing di era globalisasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai hygiene dan sanitasi pada proses pengolahan ikan julung-julung sagela asap khas Gorontalo. Metode penelitian dilakukan di Desa Pasalae, Kecamatan Gentumaraya, Kabupaten Gorontalo Utara. Populasi semua unit pengolahan dengan jumlah responden sebanyak 4 orang pemilik usaha. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil dan pembahasan keadaan umum lokasi usaha pengasapan ikan sagela. Lokasi terletak di pesisir pantai dan dekat dengan tempat pelelangan ikan, sehingga sangat strategis untuk pemasokan bahan baku dan jalur pemasaran. Bahan baku ikan julung-julung diperoleh langsung dari nelayan. Kebutuhan bahan baku rata-rata setiap pengolah sebanyak 200 hingga 300 kg per produksi, dengan kapasitas 300 ikan sagela. Pemasaran dilakukan di seputaran pasar lokal, antar kabupaten, hingga antar pulau. Proses pengasapan ikan julung-julung sagela asap dilakukan dengan 3 proses. Yang pertama, penerimaan bahan. Ikan diperoleh dari nelayan. Ikan diletakkan di dalam bak-bak kayu. Kemudian, ikan dicuci untuk menghilangkan kotorannya. Proses kedua yaitu penjepitan bahan. Ikan dijepit menggunakan penjepit bambu berukuran 70 x 30 cm. Kemudian, diikat dengan bambu basah agar kuat dan tidak goyah. Proses ketiga yaitu pengasapan. Proses pengasapan dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama, pengasapan selama 8 hingga 10 jam dengan suhu 40 hingga 80 derajat Celcius. Tujuannya mematangkan ikan dan mengurangi kadar air. Tahap kedua, pengasapan dilakukan selama 5 hingga 6 jam dengan suhu 40 derajat Celcius. Tujuannya agar kandungan air yang tersisa benar-benar habis. Sagela tidak memiliki kemasan khusus. Konsumen langsung membeli sagela yang masih terjepit bambu. Satu jepit sagela berisi 20 ekor ikan. Karakteristik kering, warna mengkilap keemasan, rasanya gurih dengan cita rasa khas ikan asap. Penerapan sanitasi pada pengasapan ikan julung-julung. Yang pertama, lingkungan dan lokasi. Terletak di dekat perkampungan padat penduduk. Lingkungannya kurang bersih, dekat cemaran dari sumber sampah, dan sistem salurannya tidak baik, termasuk ke dalam penyimpangan serius.
Menurut Direktorat Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan 2007, bangunan unit pengolahan harus ditempatkan di daerah yang bebas dari kotoran, baik yang bersifat bakteriologis, biologis, fisik, maupun kimia, seperti daerah rawa, rumput, semak, pembuangan sampah, genangan air, perkampungan padat penduduk, daerah kering, daerah berdebu, dan juga industri. Sanitasi bangunan. Ruangannya tidak bersekat. Dinding yang terbuat dari beton, teksturnya kasar dan hitam karena sering terkena asap. Dinding dari anyaman bambu, teksturnya tidak halus, ada celah dan lubang pertemuan antara dinding dan lantai, sehingga sulit dibersihkan. Bangunannya terbuka dan tidak memiliki langit-langit. Ventilasi pada ruang pengasapan juga tergolong kecil. Lantai terbuat dari tanah sehingga permukaannya kasar, retak, sulit dibersihkan, dan disinfeksi. Pintu terbuat dari kayu, tahan lama dan juga tahan korosi, namun tidak menutup otomatis, dan pintu hanya satu pintu untuk keluar masuk, termasuk ke dalam penyimpangan kritis. Menurut Lisyanti et al. 2009, tata letak ruang penerimaan bahan, produksi, dan penyimpanan harus terpisah. Hygiene karyawan. Karyawan tidak menggunakan seragam, hanya menggunakan pakaian sehari-hari, tidak memakai sarung tangan ataupun penutup kepala. Tidak ada pelarangan bagi karyawan yang menggunakan gelang, cincin, dan aksesoris lain, termasuk ke dalam penyimpangan kritis. Menurut Sertiawati dan Hartati, pekerja memiliki aspek kontaminan tinggi melalui tangan, pakaian, rambut, dan juga keringat. Sehingga pekerja harus selalu bersih, tidak ada luka, dan wajib memakai pakaian yang bersih dan juga rapi. Sanitasi dan hygiene pada peralatan proses. Peralatan seperti keranjang, baskom, dan peralatan lain dicuci dengan sabun, dibilas dengan air bersih, lalu ditiriskan, termasuk ke dalam penyimpangan minor. Kekurangannya, seharusnya pada proses pencucian menggunakan air yang telah dicampur klorin untuk membunuh mikroba dan mencegah terjadinya kontaminasi. Keamanan air. Air berasal dari PDAM. Air digunakan untuk pencucian bahan baku dan membersihkan peralatan produksi. Sumber airnya sudah memenuhi standar, yaitu tidak berwarna, tidak berbau, dan juga tidak berasa, termasuk ke dalam penyimpangan minor. Pencegahan dan kontaminasi silang. Peralatan dan perlengkapan belum tertata baik. Pembersihan peralatan kotor dilakukan di area yang sama dengan ruang penerimaan, produksi, penjepitan, dan penyimpanan tanpa adanya sekat. Peralatan tiap tahapan tidak diberi tanda dan tidak dibersihkan setiap kali digunakan, sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan kritis. Penanganan limbah. Tidak ada tempat khusus. Limbah langsung dibuang di dekat tempat pengolahan. Limbah berupa limbah cair, yaitu air untuk mencuci bahan, yang mengandung darah, potongan ikan kecil, kulit, dan juga sisik, termasuk ke dalam penyimpangan mayor. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi, cuci tangan, dan juga toilet. Tidak dilengkapi bak khusus cuci tangan, hanya air keran yang berada di luar ruang pengasapan. Rata-rata pekerjanya tidak mencuci tangan sebelum proses produksi. Tidak memiliki fasilitas toilet, pekerja menggunakan toilet pemilik usaha atau rumah masing-masing, termasuk ke dalam penyimpangan kritis. Sanitasi pengawasan hama. Pengawasan, pencegahan, dan pembasmian hama tidak dilakukan. Dilihat dari ruang pengasapan yang terbuka, pintu dari kayu, tidak ada lampu pembunuh serangga, tidak dilakukan proses pembasmian hama secara berkala, tidak menerapkan pest control untuk mencegah adanya hama pengganggu, termasuk ke dalam penyimpangan kritis. Simpulan, penyimpangan kritis berupa layout
unit pengolahan, hygiene karyawan, pencegahan kontaminasi silang, ruang ganti, kamar mandi dan toilet, serta pengawasan binatang atau hama. Penyimpangan serius yaitu lokasi dan lingkungan. Penyimpangan mayor yaitu penanganan limbah, penyimpangan minor yaitu keamanan air, perlengkapan dan peralatan produksi. Berdasarkan hasil, maka pengasapan ikan julung-julung di Desa Pasalae belum layak digunakan sebagai unit pengolahan produk yang sesuai dengan standar baku. Baik, demikian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.